Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Nabil Islam, biasa dipanggil Nabil, dengan NIM 061 Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet yang biasa kita pakai ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan share video ini. Kita mulai dengan pengenalan apa itu internet. Internet adalah jaringan yang dapat menghubungkan antar perangkat lainnya. Jaringan tersebut dapat digunakan banyak hal, seperti berkomunikasi antar perangkat. Ini menurut Wikipedia. Lalu, bagaimana menurut pakar internet di Indonesia? Menurut pakar internet di Indonesia, salah satunya yaitu yang sudah terkenal, Pak Ono W. Purbo, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, atau email. Dari sini kita bisa ambil garis besarnya, yaitu internet adalah sebuah jaringan komunikasi yang dapat menyambungkan banyak perangkat dan berkomunikasi melalui aplikasi semacam sosial media, email, dan lain sebagainya. Sudah mulai paham kan? Setelah ini kita masuk ke dalam sejarah internet di dunia. Berawal dari tahun 1969, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency yang berlokasi di Amerika membuat inovasi terbaru yang bernama ARPANET. Belum menjadi nama internet seperti yang kita dengar saat ini. DARPA sendiri awalnya bertugas sebagai pengembangan teknologi bagi militer di Amerika Serikat. Pada awal kemunculan internet ini, komputer yang terhubung tidak lebih dari 10 komputer. Lalu, situs apa saja yang telah terhubung dengan ARPANET ini? Ada 4 situs yang terhubung dan itu hanya dimiliki oleh 4 universitas saja yang berada di Amerika Serikat, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Lalu, pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang dapat terhubung dengan ARPANET, sehingga jaringan yang dimiliki lebih luas. Internet pada saat itu didemonstrasikan atau diperkenalkan dengan menggunakan hardware dan software Unix. Dan Unix sendiri adalah awal mula dari Linux. Internet pada saat itu hanya berbentuk teks tanpa ada gambar apalagi animasi. Tujuan awal dari ARPANET, cikal bakal internet yang dikembangkan oleh DARPA untuk mengetahui adakah serangan nuklir atau tidak pada daerah itu. Maka dari itu, peletakan user yang menggunakan ARPANET ini berada di daerah-daerah vital yang rawan terkena serangan nuklir tersebut. Pada tahun 1971, terdapat awal mula email ditemukan, yaitu seorang Ray Tomlinson, yang seorang programmer asal Amerika mengirim email pertama dengan menggunakan jaringan ARPANET. Dia juga mencetuskan simbol @ sebagai pemisah dari nama user dan jaringan yang digunakan. Hingga pada saat ini, simbol tersebut tetap digunakan dengan jaringan yang berbeda-beda, seperti Google dengan Gmail-nya dan Microsoft dengan Hotmail-nya. 1 tahun berikutnya, tahun 1972, ARPANET diperkenalkan di depan publik. Tak tanggung-tanggung, banyak peminat dan permintaan berdatangan kepada ARPANET, karena inovasi ini sangat efisien dibanding cara-cara lainnya. Hal ini mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam menanganinya, karena fokus awal adalah kebutuhan militer dan sekarang menangani publik juga. Akhirnya ARPANET mengambil jalan tengah, yaitu membagi ARPANET menjadi 2 bagian, yaitu MILNET dan ARPANET. MILNET berfokus pada kebutuhan riset militer, dan ARPANET berfokus dalam kebutuhan publik. Pada tahun 1974, protokol TCP dipublikasikan oleh Vint Cerf dan Bob Kahn. Apa itu protokol TCP? TCP atau Transmission Control Protocol adalah sebuah peraturan yang harus dipenuhi setiap komputer agar dapat mengirim atau menerima sebuah data ke atau dari sumber lain. Lalu, pada tahun 1977, protokol TCP dipecah menjadi TCP dan IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1982,
Protokol TCP/IP diperkenalkan kepada publik dan menjadi sebuah protokol standar yang digunakan hingga saat ini. Lalu, istilah ARPANET disederhanakan menjadi internet karena ARPANET sendiri adalah akronim dari ARPA Internet. Lalu pada tahun 1984, DNS atau Domain Name System mulai digunakan dalam internet. Fungsi dari DNS adalah untuk memberikan penamaan secara hierarkis pada sebuah domain, yang mempermudah komputer juga protokol dalam mendefinisikan sebuah alamat. Pada tahun 1990, ARPANET resmi dibubarkan. Sebuah hal yang cukup menyedihkan memang, karena sebagai pencetus internet harus bubar. Namun ternyata, internet tidak berhenti. Internet tetap berkembang dari tahun ke tahun dengan sangat pesat hingga sekarang, dengan teknologi yang sangat hebat. Setelah itu, WWW atau World Wide Web ditemukan oleh Tim Berners-Lee, yang sekarang menjadi lebih canggih lagi dengan animasi-animasi yang sangat beragam. WWW pada saat itu dikembangkan oleh CERN, sebuah lembaga organisasi riset nuklir di Eropa. Pada tahun 1992, komputer yang sudah terhubung dengan internet melebihi 1 juta. Mulai dari tahun 1969 hingga tahun 1992, hanya 1 juta komputer yang terhubung. Terkesan lambat memang, tetapi itu adalah sebuah hal yang wajar, mengingat tren komputer dimulai tahun 1990-an. Lalu bagaimana pada saat ini? Dilansir dari keywords.com, pengguna internet di Indonesia saja pada tahun 2018 sudah mencapai 171 juta. Sangat banyak. Kembali ke sejarah. Pada tahun 1993, Mosaic muncul sebagai search engine pertama. Memang namanya kurang familiar pada saat ini. Namun pada saat itu, sudah banyak yang menggunakan. Google Search kapan? Google Search mulai muncul pada tahun 97 setelah Google mendaftarkan domainnya, yaitu google.com. Pada tahun 2000 hingga sekarang, sosial media, sebuah aplikasi yang menghubungkan kita semua, mulai berkembang dengan pesat hingga sekarang. Teknologi internet juga berkembang dari 2G, 3G, 4G, LTE, dan yang akan datang nanti di Indonesia yaitu 5G. Kecepatan setiap internet juga meningkat dengan pesat dan tentunya harganya lebih murah. Lalu, bagaimana dengan perkembangan internet di Indonesia? Ada cukup banyak hal yang terjadi. Pada tahun 1992 hingga 1994, Paguyuban Network dibentuk. Paguyuban Network adalah sebuah perkumpulan yang sangat erat yang dibentuk untuk mengembangkan internet di Indonesia. Anggotanya ada RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Diryanto, dan Ono W. Purbo. Paguyuban Network atau disebut Paguyuban Net mendaftarkan IP yaitu 44.132. Pada tahun 1994 terdapat ISP atau Internet Service Provider pertama, yaitu IPTECnet. Beberapa saat setelah itu muncul lagi ISP lain seperti PT Indo Internet. Pada tahun 2000 hingga sekarang dapat dilihat sekarang banyak sekali yang berkembang. Jaringan internet dari 2G hingga 4G LTE sudah bisa diakses. Kecepatan internet meningkat dengan adanya fiber optik dan lain sebagainya. Dan inilah beberapa tokoh-tokoh internet dunia. Ada Ray Tomlinson, pengirim email pertama dan pencetus simbol @ dan Tim Berners-Lee, penemu WWW atau World Wide Web. Lalu di Indonesia ada Pak Ono W. Purbo, pengembang internet pertama di Indonesia. Ini sumber-sumber yang saya ambil sebagai isi PowerPoint ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman lain dapat ilmu yang kita dapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.